Pernahkah kalian mengalami momen saat setelah membeli sebuah game dengan harga ratusan ribu rupiah, memasukkan disk ke dalam konsol, lalu berharap bisa langsung bermain seperti dulu? Tapi yang muncul justru tulisan downloading update atau bahkan internet connection required, padahal gamenya sudah ada di tangan. Akhirnya, kita harus menunggu puluhan menit, bahkan berjam-jam, hanya untuk bisa memulai permainan. Yang lebih membuat frustrasi, ada game yang bahkan tidak bisa dimainkan sama sekali jika internet sedang mati. Pertanyaannya, kenapa game sekarang seolah tidak bisa lepas dari internet? Apakah ini memang kebutuhan teknologi atau justru strategi industri game? Mari kita bahas. Kalau kita kembali ke era PlayStation 2, PlayStation 3 awal, atau Xbox 360, sebagian besar game bisa langsung dimainkan begitu disk atau kaset dimasukkan. Tidak ada proses login akun, tidak ada update hari pertama, dan tidak ada kewajiban untuk selalu terhubung ke internet. Bahkan ketika listrik dan internet di rumah sedang bermasalah, selama konsol menyala, kita tetap bisa menikmati game tanpa hambatan. Namun, memasuki era PlayStation 4, Xbox One, hingga PlayStation 5 dan Xbox Series X atau S, situasinya berubah drastis. Hampir setiap game modern meminta kita mengunduh pembaruan sebelum bermain. Bahkan ada yang mewajibkan koneksi internet saat pertama kali dijalankan. Kenapa bisa begitu? Alasan pertama adalah ukuran dan kompleksitas game yang semakin besar. Game modern memiliki dunia yang jauh lebih luas, grafis lebih realistis, sistem kecerdasan buatan yang lebih rumit, hingga ribuan interaksi yang harus diuji. Dengan kondisi seperti itu, sangat sulit bagi developer memastikan game benar-benar bebas dari bug saat hari peluncuran. Akibatnya, muncullah yang dikenal sebagai Day One Patch, yaitu pembaruan yang dirilis bersamaan dengan hari peluncuran game. Patch ini biasanya memperbaiki bug, meningkatkan performa, atau bahkan menambahkan fitur yang belum sempat selesai sebelum game dicetak ke dalam disk. Alasan kedua adalah game modern tidak lagi dianggap sebagai produk yang selesai saat dirilis. Dulu, setelah game dijual, developer hampir tidak bisa mengubah isinya. Sekarang berbeda. Game diperlakukan sebagai layanan yang terus berkembang. Setiap beberapa minggu atau beberapa bulan, developer merilis update berisi karakter baru, mode permainan baru, event musiman, keseimbangan gameplay, hingga perbaikan keamanan. Semua itu membutuhkan koneksi internet agar pemain selalu menggunakan versi terbaru. Kemudian ada alasan bisnis yang tidak kalah penting, yaitu perlindungan terhadap pembajakan dan keamanan akun. Banyak publisher menggunakan sistem verifikasi online atau Digital Rights Management yang sering disingkat DRM. Sistem ini memastikan bahwa game dimainkan oleh pemilik lisensi yang sah. Saat game melakukan pengecekan ke server, publisher dapat mengurangi risiko pembajakan dan penggunaan salinan ilegal. Sayangnya, konsekuensinya adalah beberapa game membutuhkan internet meskipun sebenarnya dimainkan sendirian. Selain itu, sekarang hampir semua perusahaan game memiliki ekosistem akun sendiri. Saat memainkan game, kita sering diminta masuk ke akun PlayStation Network, Xbox, Steam, EA App, Ubisoft Connect, Battle.net, atau layanan lainnya. Tujuannya bukan hanya untuk menyimpan progres permainan melalui cloud save, tetapi juga untuk sinkronisasi pencapaian, daftar teman, pembelian digital, hingga fitur lintas platform atau crossplay. Semua fitur tersebut membuat pengalaman bermain lebih praktis, tetapi juga semakin bergantung pada internet. Belum lagi tren live service yang semakin populer. Banyak game saat ini dirancang agar dimainkan selama bertahun-tahun melalui update rutin, battle pass, event musiman, hingga toko kosmetik di dalam game. Model seperti ini membuat developer terus menghasilkan pendapatan setelah game dirilis, sekaligus menjaga komunitas pemain tetap aktif. Namun konsekuensinya,
koneksi internet menjadi bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari pengalaman bermain. Meski begitu, tidak semua gamer menyambut perubahan ini dengan senang hati. Banyak yang mengeluhkan update berukuran puluhan hingga ratusan gigabyte, terutama bagi mereka yang memiliki kuota internet terbatas atau koneksi yang lambat. Ada juga kekhawatiran mengenai masa depan game digital. Bagaimana jika suatu hari server dimatikan? Bagaimana jika layanan online dihentikan? Apakah game yang sudah kita beli masih bisa dimainkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini semakin sering muncul seiring berkembangnya industri game. Di sisi lain, internet juga membawa banyak manfaat. Bug dapat diperbaiki lebih cepat, konten baru bisa terus ditambahkan, fitur multiplayer menjadi lebih stabil, dan developer dapat mendengarkan masukan komunitas untuk meningkatkan kualitas game. Tanpa internet, mungkin kita tidak akan menikmati update besar yang membuat sebuah game menjadi jauh lebih baik dibanding saat pertama kali dirilis. Jadi, kenapa game sekarang butuh internet terus? Jawabannya bukan hanya karena teknologi semakin maju, tetapi juga karena cara industri game bekerja telah berubah. Game bukan lagi sekadar produk yang selesai saat keluar dari pabrik. Kini, game adalah layanan yang terus diperbarui, diperbaiki, dan dikembangkan sepanjang siklus hidupnya. Internet menjadi jembatan yang menghubungkan developer dengan jutaan pemain di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah perubahan ini membuat pengalaman bermain menjadi lebih baik, atau justru menghilangkan kesederhanaan yang dulu kita nikmati? Menurut kalian, apakah game single player seharusnya tetap bisa dimainkan sepenuhnya tanpa internet? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar dunia gaming. Sampai jumpa di video berikutnya.